Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati Dewan Juri Panitia dan teman-teman finalis LKTIM Antara 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Universitas Islam Indonesia dengan saya Sani Nurjakia sebagai ketua dan dua rekan saya Anissa Fitri Ramadhani. Saya Arya Gianto. Dengan bangga mempresentasikan hasil gagasan kami yang berjudul Optimalisasi Constructed Wetlands Microbial Fuel Cell (CWS MSCS) sebagai produksi logam dan aplikasi biosensor menggunakan penggabungan substrat organik tanaman tipe Angustifolia pada limbah industri batik. Berikut adalah outline pembahasan kami. Data WHO atau World Health Organization menunjukkan Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan tingkat sanitasi terburuk di dunia pada tahun 2017. Salah satu penyebab tingkat pencemaran air ataupun sanitasi buruk di dunia tertuang dalam target SDGs nomor 6, yakni Clean Water and Sanitation, di mana poin ini berfokus upaya menjamin ketersediaan, pengelolaan, dan juga kualitas air yang bersih, khususnya di Indonesia. Namun faktanya, pengolahan limbah air sederhana dinilai kurang efektif dalam mengolah sumber air menjadi air bersih, dan salah satu jenis limbah yang berbahaya bagi lingkungan adalah limbah industri batik. Menurut data Kementerian Perindustrian menyatakan terjadi kenaikan sektor industri batik sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 mencapai 14,7%. Akan tetapi, sebagian besar limbah batik mengalir tanpa pengolahan melalui sistem drainase menuju sungai, yang menimbulkan beberapa dampak di antaranya makhluk hidup di sungai mati dan menimbulkan sumber penyakit seperti kolera, disentri, dan penyakit lainnya. Beberapa peneliti saat ini telah mengembangkan beragam jenis teknologi pengolahan limbah air sebagai upaya pelestarian hijau. Salah satu teknologi yang saat ini sedang dikembangkan adalah sistem Constructed Wetlands Microbial Fuel Cell. Teknologi ini merupakan penggabungan dari sistem Constructed Wetlands dan sistem sensor Microbial Fuel Cells. Microbial Fuel Cells merupakan sel bahan bakar yang memanfaatkan materi organik untuk digunakan mikroba sebagai sumber energi dalam melakukan aktivitas metabolismenya. Microbial fuel cells tersusun atas anoda, katoda, dan elektrolit. Pada mekanisme kerja MFCS, komponen anoda digunakan sebagai kultur mikroorganisme. Sedangkan constructed wetlands adalah lahan basah buatan dengan memanfaatkan proses filtrasi, adsorpsi, sedimentasi, pertukaran ion, dan penguraian mikroba. Dalam CWS, sistem rekayasa telah didesain dengan memanfaatkan proses alamiah yang melibatkan lapisan tumbuhan, tanah, dan kumpulan mikroba dari karbon aktif. Secara umum, CWS dibedakan menjadi dua, yaitu Vertical Subsurface Flow atau VSSF yang tampak seperti kolam atau danau, dan Horizontal Subsurface Flow HSSF yang tampak seperti taman. CWS jenis HSSF atau Horizontal Subsurface Flow, aliran horizontal, memiliki keuntungan diantaranya biaya yang lebih murah, pemanfaatan proses secara alami, tidak menimbulkan bau, konstruksinya sederhana, sistem pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah, serta prosesnya yang stabil. Namun faktanya, lapisan karbon aktif yang dihasilkan dari substrat organik dalam sistem CWS kurang bisa menunjang proses denitrifikasi. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan media tanaman yang sesuai untuk membantu meningkatkan proses penyerapan polutan secara efektif dan efisien. Metode yang kami gunakan adalah studi literatur naratif. Kami melakukan analisis dan sintesis dari berbagai referensi yang mayoritas berasal dari jurnal,
dan diambil dari website publikasi jurnal global seperti ResearchGate, Portal Garuda, Google Scholar, ScienceDirect, maupun Nature. Hasil pencarian kemudian diekstraksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Tipe Angustifolia disebut juga tumbuhan lembang atau ambet, memiliki karakteristik sebagai berikut. Berakar serabut, batang berwarna hijau dan lebar daun 0,6 sampai 1,2 cm. Tanaman jenis ini memiliki efektivitas positif dalam menurunkan kadar total nitrogen dalam air limbah, menyerap hara dengan baik dan banyak ditemukan di rawa-rawa. Berdasarkan literatur yang didapatkan, tanaman tipe Angustifolia merupakan salah satu kelompok tanaman yang memiliki kinerja serapan yang sangat baik untuk proses filter mediasi. Mikroorganisme yang berada pada akar tanaman tipe Angustifolia akan membantu MPCS dalam mengelektrolisis limbah sehingga menghasilkan listrik. Selanjutnya, sistem MPCS bekerja sebagai pendeteksi polutan organik sehingga menggunakan biosensor. Kegiatan ini lebih efisien dan lebih murah dilakukan karena mikroorganisme dapat berkembang biak secara alami ketika CWS ditanami oleh tanaman tipe Angustifolia sehingga dapat meningkatkan proses degradasi limbah organik yang dapat berpotensi dalam menyumbang sumber energi. Hal ini didasarkan pada penelitian Nurul dan Aditya 2010 yang menyatakan bahwa tanaman tipe Angustifolia mampu menurunkan kadar pencemar limbah dengan waktu tinggal 3-15 hari dengan efisiensi penurunan sebagai berikut. Sedangkan pada penelitian Huang et al. 2014, tanaman tipe Angustifolia mampu mereduksi zat pencemar TSS, SS, BOD, COD, dan kadar logam dengan efisiensi tertinggi masing-masing adalah sebagai berikut. Kajian pustaka Ling et al. 2011 mengenai penurunan kadar logam Pb dan Cr menggunakan tipe Angustifolia menunjukkan adanya potensi penjerap polutan Pb2 86,04% dalam waktu 8 jam dari kadar 100 ml larutan 25 mg per liter Pb2. Chen et al. 2014 juga melakukan uji 9 tanaman rawa untuk menguji adsorpsi logam Cr. Diperoleh bahwa faktor konsentrasi tanaman tipe Angustifolia mencapai nilai maksimum sebesar 25,01. Ini menunjukkan bahwa tipe Angustifolia memiliki kapasitas seperti CR6 terbaik. Sebagai kesimpulan, tanaman tipe Angustifolia terbukti mampu menunjang kinerja substrat organik dalam penyerapan polutan dengan baik, merombak nitrogen dengan cepat, menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan kadar logam sehingga tipe Angustifolia dan substrat organik memiliki potensi dalam rancangan teknologi Constructed Wetlands Microbial Fuel Cell dalam produksi logam dan aplikasi biosensor pada limbah batik. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hasil efisiensi dari tanaman tipe Angustifolia dan substrat organik pada rancangan teknologi Constructed Wetlands Microbial Fuel Cell dalam produksi logam dan aplikasi biosensor pada limbah batik. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.